Shalom saudara dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, bahwa betapa pentingnya dalam hidup saudara dan saya untuk kita memiliki yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu adalah salah satu hal yang penting yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya dalam Tuhan. Selain daripada iman dan kasih, maka di dalamnya juga ada yang namanya harap. Nah, kita harus memiliki yang namanya harap atau pengharapan ini. Istimewa pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43, melalui kisah dari Yairus ketika dia sebagai seorang kepala rumah ibadat, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan satu pengharapan, karena pada waktu itu anaknya yang usianya kurang lebih 12 tahun sedang mengalami sakit dan hampir mati. Sebab itu ketika dia mendengar ada Tuhan Yesus yang datang, maka dia pergi menemui Tuhan Yesus, memohon dan berharap agar Tuhan berkenan mau datang ke rumahnya, supaya Tuhan menumpangkan tangannya atas anaknya yang hampir mati itu, supaya anaknya bisa sembuh dan mulai mengalami pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, namun persoalannya adalah ketika mereka sementara di tengah jalan, ada suatu peristiwa, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, dan kemudian ketika dia menjamah jubah Tuhan, dia mengalami kesembuhan, dan kemudian dia dengan jujur dan dia mau bersaksi tentang apa yang terjadi, maka perjalanan mereka terhenti karena peristiwa itu. Beberapa orang kemudian datang dari keluarga Yairus menemui Yairus dan berkata, "Untuk apa lagi kamu menyusahkan guru? Tidak perlu lagi, karena anakmu sudah mati." Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati, artinya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, yang tentu saja sebagai seorang ayah ketika mendengar bahwa anaknya yang hampir mati sedang diperjuangkan, dan sedikit lagi harapan itu bisa menjadi kenyataan, tapi tiba-tiba berubah total ketika keluarganya berkata, "Anakmu sudah mati." Secara manusia tentu saja bagi Yairus harapannya juga hampir sirna. Tetapi ketika harapannya hampir padam, harapannya mulai surut, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yairus, yang mungkin tangan Yairus yang tadinya memegang tangan Tuhan mungkin sudah mulai lelah, sudah hampir terlepas. Tetapi ketika Tuhan menggenggam tangan Yairus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Akhirnya anaknya bisa hidup kembali dan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa belajar. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita mesti memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita hanya kita taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menaruh pengharapan kita di tempat yang lain. Jangan menaruh pengharapan kita pada kekayaan. Jangan menaruh harapan kita kepada keluarga, kolega, teman dekat, sahabat, dan lain sebagainya. Orang, situasi, dan sebagainya itu bisa mengecewakan, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk di dunia ini saja, untuk perkara-perkara kita hidup di dunia ini saja, tapi kita juga harus menaruh pengharapan untuk sampai yang kekal dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, manakala kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, yang sering kali membuat kita kemudian mengalami kekecewaan, mungkin kita kecewa dengan Tuhan, adalah karena ketika kita berharap kepada Tuhan, kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatu, menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita sesuai dengan waktu yang kita minta, sesuai dengan cara yang kita minta, sesuai dengan kehendak kita. Dan inilah yang seringkali tidak ketemu, dan inilah yang membuat kita menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Bukan Tuhan mengecewakan kita, tapi cara kita berharap kepada Tuhan itulah yang salah, sehingga membuat kita kecewa dengan Tuhan. Sebab itu hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, rubah cara kita berharap kepada Tuhan. Kita memang berharap hanya kepada Tuhan, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, jangan kita berharap agar Tuhan melakukan segala sesuatunya seperti yang kita inginkan, dengan cara yang kita inginkan, pada waktu yang kita inginkan, tetapi biarlah kiranya Tuhan mengerjakan segala sesuatunya seperti yang Tuhan harapkan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan,
Seringkali ketika kita berharap kepada Tuhan, banyak tantangan yang bisa terjadi. Bahkan mungkin ketika kita berharap situasi akan membaik, masalah akan selesai, sakit penyakit kita akan menjadi sembuh dan lain sebagainya. Mungkin yang terjadi adalah ketika apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan yang ada. Kita mengharapkan agar kita sembuh, ternyata penyakitnya malah tambah parah. Kita berharap masalahnya selesai, masalahnya malah tambah besar. Kita berharap hidup kita diberkati, kita malah mengalami kekurangan dalam hidup kita. Nah, tentu saja ketika diperhadapkan pada situasi yang demikian, itu bisa saja membuat kita menjadi lemah. Bahkan kita bisa kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Namun jangan kita berkecil hati, kita punya Tuhan yang setia. Kita harus menaruh pengharapan kita bukan pada kesetiaan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang setia dengan janjinya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita bisa merasakan bahwa ketika kita lemah, Tuhan angkat kita. Ketika kita rasanya goyah, Tuhan topang kita kembali. Ketika pengharapan kita mulai mungkin padam, Tuhan nyalakan kembali. Sehingga pengharapan itu bisa muncul kembali dalam hidup kita. Dan kita bisa bukan hanya survive, bertahan, tapi kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Berbicara tentang pengharapan adalah bahwa yang menarik, yang luar biasa ketika Anda dan saya menaruh pengharapan kita, berharap hanya kepada Tuhan, maka kita bukan hanya akan mendapatkan seperti yang kita harapkan, tapi juga Tuhan akan memberikan kepada kita lebih dari apa yang saudara dan saya harapkan. Yairus berharap bahwa anaknya kemudian bisa sembuh dan dia mengalami pertolongan. Tetapi ketika keadaan berkata lain, anakmu sudah mati, jangan menyusahin guru lagi. Anakmu sudah mati, tidak usah berdoa lagi. Buat apa ibadah lagi? Usahamu sudah bangkrut. Buat apa lagi datang kepada Tuhan? Buat apa lagi beribadah? Toh kesehatanmu tambah menurun. Buat apa lagi beribadah? Toh masalahmu tambah banyak. Buat apa lagi beribadah? Toh kehidupanmu tambah susah. Namun hari ini saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya berkata kepada Yairus, tapi Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, jangan takut, percaya saja. Melalui perkataan firman Tuhan itulah memberikan pengharapan dalam hidup kita. Nah, kalau saat ini saudara lemah, mungkin sedang menghadapi situasi yang sulit, mari arahkan telinga kita, hidup kita pada perkataan Tuhan. Tuhan Yesus mengucapkan perkataan yang sama kepada saudara hari ini. Jangan takut, percaya saja. Maka kita bisa mengalami anugerah kekuatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kita penting untuk mendengar perkataan Tuhan. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup Anda, tetap berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Anda tidak pernah akan dikecewakan. Sebaliknya, kita akan memperoleh lebih daripada yang kita harapkan. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau di antara saudara membutuhkan bantuan doa, saudara juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan kami akan berdoa buat saudara, doa agar Anda dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa mengalami hal yang lebih besar lagi, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui kehidupan saudara, saudara menjadi berkat Tuhan.